kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan indah dan luar biasa bagi setiap kami. Nyatakan lebih lagi Tuhan isi hati-Mu Tuhan, kehendak-Mu buat setiap kami, supaya kami semakin mengerti, kami semakin diubahkan ya Tuhan, sesuai dengan gambaran-Mu Tuhan, menjalankan visi-Mu Tuhan, menangkap isi hati-Mu Tuhan. Dan kami semakin hari Tuhan, kami semakin diubahkan Tuhan, serupa dengan gambaran anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau yang mengurapi Tuhan, anak-Mu Tuhan yang hendak menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan itu boleh membangun setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semua. Shalom semuanya. Juga yang baru datang, Celeni Gunawan ya. Shalom, welcome home. Minggu depan kita tunggu kedatangannya kembali. Ya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa masalahnya atau luar biasa dengan Tuhan. Nah, ya apapun yang terjadi kita mengucap syukur sama Tuhan, karena setiap kita nafas, setiap hari kita bisa bangun pagi itu karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai langkah atau kaki, atau Jawanya sikil. Ya. Nah, kaki ini sangat penting untuk kita melangkah. Kalau kita nggak ada kaki, kita akan susah untuk melangkah. Nah, setiap langkah-langkah yang kita ambil itu juga kita harus memerlukan yang namanya visi dulu. Kita mau kemana? Kalau kita nggak punya visi, kita jalan ke sana, ke sini, kian kemari, nanti sampai waktunya habis dan kita tidak menghasilkan apa-apa. Nah, setiap kita pasti punya yang namanya tujuan hidup ya. Kita pasti pingin, kasarannya lah, kita pingin lah, misalkan bekerja di perusahaan A, B, C, atau pengen membeli handphone, atau ingin beli rumah, atau ingin beli apapun ya. Nah, itu semuanya mungkin dari keinginan dulu, dan bukan hanya keinginan, tetapi harus ada dimulai dari langkah pertama, harus ada langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan kita hanya ingin doang, nanti akhirnya ya hanya jadi keinginan, tidak pernah terwujud. Kenapa? Karena tidak pernah dilakukan. Nah, Tuhan itu sudah banyak memberi kita janji-janji. Sudah banyak orang yang mengikuti dan mendapatkan janjinya juga kita mendengar ataupun kita melihat sendiri. Tetapi kita untuk melakukannya itu kadang-kadang itu masih bimbang, masih takut, khawatir, dan banyak hal lah, banyak alasan juga. Tapi tenang, banyak alasan ya, bagi saya ya semua itu, manusia itu banyak alasan ya, setuju nggak gitu ya? Alas iku ombo maneh alasan ya kan? Mungkin kita sering mendengar gitu kan, alasan selalu ada aja. Ayo cek yuk, oh aku gak bisa, sibuk, minggu depan lagi, ayo cek yuk, oh aku gak bisa gini. Selalu ada alasan dan alasan. Nah, alasannya nggak akan pernah ada habisnya. Nah, kalau sudah kehabisan alasan, biasanya pergi, tiba-tiba menghilang, entah kemana gitu ya. Nah, kita belajar dari Musa yuk. Kita belajar dari Musa, bagaimana Musa itu kita tahu orang yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan memimpin umat Israel, bangsa Israel itu keluar dari perbudakannya Mesir. Nah, tetapi dibalik jangan lihat kita hebatnya dulu. Orang hebat, luar biasa, iya. Pak Philip mungkin kita lihat, banyak dikagumin orang, banyak dipakai Tuhan memakai Pak Philip secara luar biasa. Tetapi di belakangnya, awalnya itu nggak langsung kayak begitu. Pak Philip juga nggak langsung khotbah secara luar biasa, orang-orang langsung terkesima juga, nggak kayak gitu juga. Pak Philip juga cerita kalau
awal-awal pelayanannya juga sempat gulung kabel, ngangkati alat keyboard atau apa gitu dari bawah, dimulai dari yang hal-hal yang sederhana. Nah, semua itu perlu yang namanya mulai belajar. Ya, namanya orang belajar itu kan enggak langsung benar. Mana ada ya bayi lahir langsung bisa lari atau langsung bisa membedakan ini cewek cantik atau cowok ganteng. Mana bisa? Enggak bisa kan. Yang tahu kan cuma oe gitu. Itu belajar, entah itu diajari ngomong, terus diajari jalan. Nah, belajar ini pasti juga ada yang namanya kesalahan. Ya, namanya belajar, kalau nggak ada kesalahan kan nggak belajar namanya, sudah expert kan. Nah, kalau kita sudah dikasih panduan, kita sudah dikasih yang namanya Alkitab, tapi kita nggak baca, sama dengan kita kayak beli suatu katakan barang elektronik gitu ya. Kita beli barang elektronik ini mahal-mahal, habis gitu kita nggak baca buku panduannya, terus kita otak-atik sendiri, nanti rusak, yang salah siapa? Sama kayak kita hidup juga. Kita hidup sesuka hati, mungkin ngikuti perkataan teman, terus kebawa lingkungan, kita nggak hidup sesuai dengan firman. Nah, nanti kalau sudah tersesat, kalau misalkan melakukan hal ini itu yang dapat kerugian kita, yang susah siapa? Ya kita sendiri dan keluarga kita. Bukan hanya kita sendiri, tapi keluarga kita juga ikut loh ya. Nah, itu yang nanti yang dirugikan siapa? Nah, itu pentingnya kalau kita mendekat sama Tuhan, kita baca panduannya, kita mendengar suara Tuhan lewat apa? Baca firman, kita doa, banyak-banyak doa. Karena apa yang kita isi, semakin banyak kita isi, ya itu yang akan mengisi kehidupan kita, dan yang keluar dari kehidupan kita ya nantinya apa yang masuk itu. Nah, contohnya kayak kayak Peter tadi kan suaranya luar biasa ya. Seperti saya, suaranya itu sangat-sangat membantu sekali untuk saya sampai speechless saya ngomongnya. Saking luar biasanya suaranya. Nah, itu saya menyembah Tuhan itu rasanya nyaman gitu, enak gitu Ya memang sih kita menyembah Tuhan itu kan nggak terpengaruh entah itu suaranya yang PAW agak melenceng meleot atau gitarnya nggak pas, tetapi kalau dibantu dengan suara yang lembut, suara yang enak, itu kita kan lebih mudah untuk menyembah Tuhan. Nah, Peter sendiri dulu saya yakin nggak langsung bisa main gitar kok, nggak langsung bisa menyanyi dengan baik, tetapi ada yang namanya belajar dulu, memulai dulu, belajar main gitar, belajar nyanyi. Coba mungkin kalau ditanya Peter sudah nyanyi berapa kali, mungkin nggak tahu ya, entah itu nyanyi di kamar mandi, di kamar atau di PAW kayak begini. Nah, tapi ada keberanian dulu untuk memulai, untuk melangkah. Nah, kalau kita nggak mau melangkah, kita nggak mau memulai, nah akhirnya juga segala sesuatu kan jadi angan-angan. Dan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah apa? Nggak dengar? Ya, nggak bisa dengar ya memang. Adalah mati. Nah, yuk kita buka yuk di Alkitab kita, entah itu di handphone atau yang Alkitab di buku. Coba kita buka di Keluaran 2 ayat yang ke-11 sampai 15. Sofi. Saya sambil minum ya. Silakan dibaca, boleh minta tolong. Ya begitu. Sebentar ya. Sudah? Jadi maaf gimana? Keluaran 2 Keluaran 2 ayat 11 sampai 15.
Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Ayat 11, pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicari ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Thank you. Nah, karena saya tidak bisa mendengar dengan jelas karena di sini ada trouble, jadi agak terganggu sedikit. Nah, Musa ini kan membunuh orang. Nah, kalau kita baca, saya kok tidak menemukan kalau Tuhan yang menyuruh Musa membunuh orang Mesir ya. Atau mungkin teman-teman ada Alkitabnya yang menemukan bahwa Tuhan menyuruh Musa membunuh orang di saat kejadian itu nggak ada ya. Musa membunuh karena melihat ketidakadilan. Dia dibunuh karena keinginannya untuk membela bangsanya. Nah, kemudian waktu ada pertengkaran, Musa hadir di situ. Terus tiba-tiba yang dilerai malah bilang, "Kamu siapa yang mengangkat kamu jadi hakim?" Seperti, "Loh, aku bela nih kamu kok begini," gitu. Nah, kadang itu maunya kita maksudnya benar. Tetapi kalau apa yang kita lakukan itu salah, ya jadinya akan salah juga. Nah, kalau seandainya ya Musa, sebentar. Kalau seandainya Musa itu nggak bunuh, terus tidak terdengar sampai Fir'aun, apakah Musa menjadi seorang pelarian? Enggak ya, saya pikir enggak. Mungkin kenapa Musa membunuh terus jadi pelarian? Karena pinginnya kan sebenarnya membela, tetapi apa yang dilakukannya, langkahnya itu nggak benar, akhirnya jadi pelarian. Nah, kalau kita lihat kayak begini, sebenarnya kok nggak ada suara nih ya? Mandek ini, mandek. Sabar, koneksi putus. Seandainya kalau kita pikir ya, seandainya Musa tidak membunuh, itu kan mungkin ya Tuhan ketemu Musa di istana atau dekat-dekat situlah, nggak jauh-jauh dari Mesir kan, dari istananya Firaun. Nah, dari kesalahan ini ya memang kita harus banyak belajar, tetapi nah ini pentingnya kalau kita itu tanya sama Tuhan, pentingnya kalau kita itu benar-benar dekat sama Tuhan. Kenapa? Nanti Tuhan yang akan tuntun. Nah, ketika Tuhan yang menuntun, itu kita tidak akan salah langkah. Tetapi kalau kita menganggap bahwa suara yang di dalam hati kita itu adalah suara Tuhan, nah itu yang bahaya. Nah, gimana cara membedakannya? Wah, kadang kan orang bilang, ini suara Tuhan apa enggak ya? Ini suara Tuhan apa enggak ya? Coba yang sudah akrab, punya teman akrab gitu ya.
itu pasti kan bisa membedakan suara. Kayak misalkan nih, sekalipun bangun tidur gitu, tiba-tiba Andi ditelepon sama Cia, itu pasti tahu kalau wah, itu Cia, itu pasti Cia. Nggak mungkin nggak gitu. Coba kalau misalkan Andi waktu ditelepon Cia terus Andi bilang salah sebut nama, itu panjang urusannya nanti ya. Itu nanti, itu penuh apa namanya drama-drama Korea nanti, ya. Tetapi kalau apa namanya sering intens, kita kan bisa mendengarkan suaranya Tuhan. Nah, dan ini juga harus dibangun dengan kehidupan doa dan bukan hanya itu, tetapi harus benar-benar apa namanya melangkah lebih. Kita harus berani ambil waktu untuk kita berikan sama Tuhan, bukan memberikan sisa-sisa, tetapi kita berikan waktu khusus untuk Tuhan. Dan kita harus berani juga berpuasa, doa puasa, dan kita isi pikiran kita, hati kita itu dengan firman. Nah, kita juga mungkin ya kita mau baca firman, waduh ngantuk soro kan, terus nanti entah itu capek habis ada acara atau ada kerjaan atau macam-macam lah. Tetapi kita zaman sekarang kan enggak serempong dulu kan. Selama kita ada apa namanya? Ada kemauan, ya kan? Ada niatan di situ kan pasti ada jalan. Nah, kalau kita capek apa ya? Kan kita sebenarnya bisa download Alkitab audio, ya kan? Kita ngantuk ya, kita setel aja ya. Terus udah gak kuat, kalau memang benar-benar gak kuat ya, nggak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Yang penting kita ada kemauan, gitu. Kita download, kita dengarkan gitu. Entah itu kalau misalkan kita di perjalanan, kita di mobil atau di kamar atau mungkin sambil apa namanya cuci piring, terus apa namanya cuci baju atau mau tidur gitu, kita dengarkan firman Tuhan. Kita banyak isi gitu. Nah, jangan diisi sama yang namanya Instagram lambe-lambean. Nah, kalau ada yang mengikuti ya, kalau memang isinya apa namanya tidak sesuai dengan firman ya lebih baik janganlah. Kenapa? Itu akan mencemari kita. Kan sebenarnya artis ini cerai atau artis ini kena kan ya sudah kan. Memang kalau memang kita tahu apa rezeki kita nambah, kan enggak juga. Terus kita ngomongin, kita nggak tahu kejadiannya, kita asal tahu tiba-tiba terus kita ngomongin orang gitu kan jadinya gibah. Siapa yang pernah gibah? Ayo, saya katakan loh ini. Nah, karena gibah ini enak untuk menghidupkan suasana. Kayak Kak Andi kapan hari itu waktu di doa pagi juga gitu untuk menghidupkan suasana biasanya, kamu tahu nggak? Ini loh kayak begini, itu kayak gini, itu asik, enak banget diomongin. Serius, itu enak untuk menghidupkan suasana. Tetapi itu tidak benar sama sekali. Karena apa? Kita itu ngomongin kadang itu kalau kita ngomongin baiknya orang itu oke, dan kalau itu membangun itu oke. Tetapi kalau itu apa namanya kita ngomongin kejelekan orang, nah itu loh, itu nggak sesuai dengan firman. Nah, kalau kita di apa namanya di tempat ibadah, kita di CG atau dimanapun ya, kita bilang haleluya dan sebagainya. Tapi kalau di luar mulut kita gibah, ya orang itu mikir nggak apa-apa dari gimana, ya kan? Kita harus benar-benar jaga kehidupan kita juga. Kita harus melangkahnya itu kita belajar ya, memang nggak sempurna, ada jatuhnya, ada apa, tetapi tujuan kita berikan sama Tuhan, fokusnya kita fokuskan sama Tuhan. Nah, ini yang akan mengisi kita untuk kita nggak melenceng, ya kan. Nah, kapan hari juga saya sempat buka apa Instagramnya Frankie Kuncoro itu. Nah, di situ ada bagus, ada captionnya. Mungkin teman-teman yang follow Instagramnya Frankie Kuncoro mungkin sudah membaca waktu fotonya dia sama apa namanya Sydney Mohede. Itu ada percakapan di mana saat mereka bertemu di awal-awal masih GMB namanya, belum Sydney belum di JPCC. Nah, itu ketemu sama Frankie. Terus Frankie menanyakan suatu apa namanya
suatu kabar, suatu apa ya, bukan kabar, iya suatu gosip lah tentang pelayan si A gitu. Terus tiba-tiba Siti menjawabnya sederhana. Ya kalau nggak ada sesuatu yang baik diomongin dari orang itu, lebih baik itu nggak usah diomongin gitu. Dan itu iya, kalau kita nggak ada sesuatu yang baik yang kita omongkan kepada orang, mending langsung cut. Entah itu suasananya jadi tata hening atau apa, ya sudah, kita bicarakan yang lain. Karena apa? Kita nanti kalau begitu, semakin kita banyak begitu demi kelihatannya menghidupkan suasana, nanti jadinya pikiran kita yang tercemar, hati kita yang tercemar. Nah, yuk kita belajar melangkahnya itu dengan Tuhan. Kita pastikan setiap hari kita itu kita isi dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Karena banyak sekali yang mungkin banyak membaca buku atau melihat YouTube tentang motivasi ini itu banyak sekali. Nah, semua ingat bahwa itu penting, ya, itu bisa kita pelajari, iya. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kita mendekat sama Tuhan. Nanti Tuhan, kalau Tuhan yang sudah tuntun nanti enak kok. Tuhan yang pertama, nanti yang lain itu mengikuti. Entah Tuhan itu bisa pakai lewat apa namanya, acara-acara YouTube yang membangun atau apa, atau buku atau apa, itu iya, itu kesekian. Tapi jangan sampai itu yang menjadi terutama dalam hidup kita. Kita isi hati kita itu dengan langkah pertama itu dengan mulai mau dulu untuk mendekat sama Tuhan. Mau ya? Mau apa mau? Nah, kemudian dari sini, dari Musa saat melakukan kesalahan, saat dia terus kabur karena mau dibunuh sama Firaun, terus dia kabur, akhirnya ketemu sama seorang wanita, ya ketemu sama wanita lah, jangan sampai dengan pria terus dia tertarik, kan bahaya. Nah, ketemu sama wanita terus kan menikah di sana ceritanya. Terus setelah sekian lama Musa ini kan ketemu sama semak-semak yang terbakar tetapi tidak gosong. Dan di situ Tuhan itu memanggil Musa. Tetapi karena apa? Karena Musa sudah kecewa, dia mau menolak kayak begini, akhirnya ya sudahlah, aku mau pergi aja gitu. Terus saat Tuhan memanggil dia, banyak sekali alasan loh, banyak sekali alasan. Mau tahu alasannya apa? Ayo kita jangan tanya Musa dulu ya, gitu. Ya, tanya hati kita sendiri ya. Ayo melayani Tuhan yuk. Aku sibuk, aslinya aku males, aku akhirnya gitu. Gitu ya. Gak apa-apa, kita jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita memang males untuk melayani Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta kita buat kita sadar itu bahwa Tuhan itu lebih dahulu mencintai kita. Saya juga begitu kok. Saya juga, bukan berarti saya ngomong gini itu saya sudah anti dosa, terus berapi-api Tuhan, wah nggak pernah padam ngono. Ya ini, jadi kalau nggak dibangun ya apinya sudah mulai pet, harus LPG-nya harus disupport lagi. Kalau nggak gitu ya kayak kayak bukit itu naik turun ke puncak bukit ya begitulah. Ya begitu, puncak gunung. Nah, rasa malas ini yang menghindarkan kita untuk tidak mau melangkah. Alasan nanti aku nggak bisa ngomong. Ya mungkin Anda pikir apakah saya bisa ngomong? Saya nggak bisa ngomong. Saya itu orangnya deg-degan dan sebagainya. Tetapi ya mau dulu lah, berdoa sama Tuhan. Nanti biar Tuhan tuntun. Entah itu mungkin ada orang yang bingung atau apa ya. Ya saya cuma bisa minta bahwa Tuhan berikan hikmat agar bisa mengerti apa yang kau mau, gitu aja. Karena basically saya juga bukan orang yang terjadi gempa, maafkan. Bukan orang yang public speaking ya gitu namanya, atau apalah. Nah,
Saya nggak bisa ngomong panjang lebar, nggak bisa ngomong yang enak gitu, tapi ya sudah lah. Saya melakukan apa yang saya bisa. Karena Tuhan itu tidak menuntut kita itu sempurna dulu baru dipakai Tuhan kok. Seperti Musa juga, orangnya banyak alasan. Tetapi ya Tuhan mau kok. Kalau Tuhan sudah memilih, ya mau apa? Ya Tuhan yang punya kehidupan kok. Apa kita bisa protes dan sebagainya? Kan nggak bisa. Kita lihat apa namanya, alasan-alasan Musa dulu ya. Nah, kita buka di Keluaran 3 ayat yang ke-11. Bisa dibantu baca Merry Christmas. Silakan, bisa dibantu baca Keluaran di chat room sudah ada. Mary, where are you? Mary. Hi. Ada? Hah? Oke. Silakan Jenarita. Keluaran 3 ayat yang 11 di chat room, silakan tinggal membaca. Hah? Aku baca boleh. Halo teman-teman. Boleh, thank you Kak Ivan, thank you. Silakan. Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Amin. Nah, oke, thank you Ko Ivan. Nah, ini alasan pertama, it's okay. Nah, ini saya bacakan ulang ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Aku ini siapa? Mungkin kita kalau waktu disuruh pelayanan atau kita disuruh apa ya untuk memberi diri sama Tuhan, melayani Tuhan apa gitu. Aduh, aku sapa ngono. Ya, kamu ya namamu, kamu Andi, kamu Cia, kamu sana. Dan kamu adalah anak Tuhan, kamu sudah dipanggil Tuhan dan ditebus Tuhan. Kita itu sudah miliknya Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita itu miliknya Tuhan, ya sudah, kita melakukan apa yang sudah dipercayakan ya sudah. Enggak sempurna, it's okay. Namanya juga belajar, melangkah dulu. Nah, tetapi alasan manusia itu kan juga banyak. Nah, kemudian Musa itu juga masih beralasan. Kita baca di Keluaran 3 ayat yang ke-13. Ini boleh dibantu Cia saja saya. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nah, sudah mulai bertanya-tanya lagi. Dan kalau kita baca sampai di pasal 4 ayat 1 terus ke-10 sampai 13. Dan puncaknya di yang ke-13. Nah, coba kita baca dulu yang ke-13. Keluaran 4 ayat yang ke-13. Keluaran 4 ayat yang 13. Ayat yang ke-13. Keluaran 4 Yes. Keluaran 4 ayat ke-13. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah, habis gitu kan siapa namanya? Tuhan kan marah, ya kan? Tuhan marah.
Orang itu sebenarnya sudah disuruh ini itu suruh ini, ada alasan. Thank you. Nah, tetapi ada satu titik yang Tuhan bilang, kamu itu loh, sudah dikasih banyak tanda dan mujizat kan, sudah dibekali ini itu, tetapi ki harus utus kasarannya, wis ojo aku liyane ae, kan begitu kan. Liyane ae wis ojo aku mau menikmati hidupku dengan keluargaku, kan begitu kan. Wis aku sudah nggak mau kembali ke Mesir. Tetapi waktu itu Tuhan marah kan. Nah, kemarahan Tuhan boleh dibacakan Cia lagi, bisa minta tolong. Habis ayat 13, 14. Coba. Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Nah, kalau kita baca ini ya, Tuhan ini sebenarnya sudah menyiapkan yang kita nggak pernah tahu. Kalau Tuhan sudah utus, itu berarti Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang kita nggak pernah tahu di belakangnya. Nah, Tuhan itu suka sebenarnya itu dengan yang namanya surprise. Kalau kita lihat kehidupan kita misalkan memberi perpuluhan dengan bukan dengan kelimpahan kita, tetapi dengan kekurangan kita. Tiba-tiba ada aja rezeki, ada aja cukup. Tiba-tiba kita mikir, aduh nggak cukup ini, aduh kurang ini dan sebagainya, aduh makan opornya belum bayar kos atau belum bayar air dan sebagainya. Tetapi ada aja yang mencukupkan aja. Tetapi kalau kita memberi dengan kelimpahan, nggak mikir, sudah. Tetapi orang yang memberi dengan kekurangan, dengan kasarannya kan, uang itu kan seperti kepercayaan kita, kekuatan kita, power kita kan. Semakin banyak kita pegang uang, itu kan power kita semakin besar, ya kan. Nah, kita letakkan, kita kasih sama Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan itu cukupkan kok. Tiba-tiba tuh ada mujizat ini, malah Tuhan itu nggak pernah berutang sama kita, malah kita diberi hal yang di luar pikiran kita. Mungkin kita mikirnya, cukup, ya mungkin cukup dengan 100.000 lah. Tiba-tiba Tuhan kasih 500.000 atau berapa. Nah, bukan hanya ukuran uang, tetapi bisa jadi kesehatan, bisa jadi keselamatan keluarga, bisa jadi banyak hal. Kalau Tuhan sudah suruh, ya sudah lakukan aja lah. Memang berat, iya. Dan itu nggak dipungkiri, apalagi kita yang mulai belajar kayak kita mau belajar renang gitu ya. Itu kan ya ada tenggelamnya kan, ada momen-momen di mana kita itu menelan air sampai kadang kalau telat menolongnya kan agak kenyang dengan air kan, ya kan, air kolam, entah itu air sungai juga bisa jadi. Nah, tapi yang perlu adalah kita mulai belajar dulu. Tetapi kita belajar juga jangan membuat percobaan. Nah, ini yang bahaya. Kayak gambarannya begini. Misalkan nih, misalkan Cia sama Andi lah, karena itu mereka yang di depan saya ya. Oke, misalkan Cia itu orangnya nggak bisa masak dan nggak mau masak sebenarnya. Aslinya nggak, dia itu masakannya enak. Nah, kemudian Cia ngomong sama Andi, aku pengen masakin kamu, gitu. Aku pengen buat kamu bahagia. Misalkan kayak begitu. Nah, ternyata Andi sudah waduh, sudah dalam hatinya sudah bertanya-tanya, waduh, apa mana iki gitu. Habis gitu lihat masaknya, lihat YouTube lagi. Nah, misalkan masak terus di tengah lihat YouTube, kuotanya habis. Waduh, akhirnya karena Andi keburu datang ke rumahnya, masak apa ya? Akhirnya bumbunya dicampur aduk, kasih merica, kasih apa, wah, tampangnya sudah nggak karu-karuan gitu. Habis gitu mateng. Nah, saat Andi datang, dikasih ke Andi,
Ini sayang, ini beb atau apa panggilannya saya nggak tahu ya. Ini cobain masakan aku masaknya dengan susah-susah deh. Ya, Andi coba masak, tep makan. Katanya mau bilang nggak enak ikut sungkan gitu kan. Nanti marah, nanti gondok. Kalau bilang enak itu kok nggak bisa ditelen. Nah, kayak begitulah. Jadi ini gambaran, ini contoh ya. Ini bukan yang sebenarnya. Kalau yang sebenarnya kan berkebalikan, kalau ya semua tahu lah kalau bikinannya Jia itu kan enak. Jia Talita itu kan pinter masak ya. Karena yang banyak ada orang yang sering apa namanya mencicipi masakannya kok. Ya. Saya nggak sebut namanya, sebut saja X bukan nama sebenarnya gitu ya kan. Nah, ya sebentar ada alarm. Nah, kita harus apa namanya belajar dulu itu diri kita sendiri. Jadi kita harus banyak mendekat sama Tuhan. Mungkin alasan-alasan kita buang dulu. Kita dekat sama Tuhan. Jangan sampai kita itu tiba-tiba datang sama ke orang lalu. Aku benar suatu Tuhan, kamu begini begitu. Iya nek bener. Nek gak. Apakah nama Tuhan yang dipermuliakan? Nah, gitu loh. Jadi kalau kita misalkan kita mendapatkan sesuatu ya, kita mendapatkan sesuatu yang memang ini dari Tuhan ya. Nah, kita coba tanya dia, aku kok kemarin ini ya, apa namanya, waktu aku doa mendapatkan ini atau aku mimpi kok kayak begini ya, bener nggak ya? Sorry yo kalau misalkan aku salah, tetapi aku cuma inilah mau apa namanya, maunya ini aku dapat kayak begini ya, mungkin kalau itu benar itu kan bisa buat jaga-jaga, atau kita duding kayak tadi. Nah, yang jadi berkat yang mana ya, mungkin maksudnya benar ya, tetapi ingat lagi bahwa kita masak aja ada caranya, dan bahasa Indonesia itu juga ada yang namanya baik dan benar ya kan. Baik dan nggak hanya baik dan hanya benar, tapi baik dan benar juga. Nah, kita berani yuk mulai namanya belajar melangkah. Kita berani yuk mulai yang namanya menghilangkan segala macam alasan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Kalau nggak gitu, nanti ya kalau kita setengah-setengah itu kayak begini loh. Kayak misalkan orang perang itu kan pakai senjata perang gitu ya, pakai rompi anti peluru, pakai helm dan sebagainya gitu. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan pedang. Nah, itu ibaratnya kita telanjang dada nih, kalau cowok telanjang dada, tiba-tiba ada orang perang itu kita lambaikan bendera gini-gini. Lah ya ditembak uang lah ini. Ya begitulah. Jadi yuk kita banyak itu melangkahnya dengan Tuhan. Kita berani melangkah dengan Tuhan. Kita mulai banyak langkah, kita mulai ke apa namanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Itu kita mulainya juga mendekat dulu, mendekat sama Tuhan. Kita hilangkan segala macam alasan. Ya Tuhan, kalau engkau mau pakai aku ya silahkan Tuhan. Aku gak bisa apa-apa ya, kasarannya begitu. Aku gak bisa apa-apa, ya sudah, aku mau belajar taat aja lah sama Tuhan. Nah, kemudian setelah kita menghilangkan segala macam apa namanya perasaan canggung, alasan, kemudian kita harus belajar yang namanya mengambil langkah awal atau mengambil visi. Nah, visi apa kita di dalam nama Tuhan? Apakah Tuhan itu hanya menghendaki kita itu supaya kita itu menjadi kaya, semakin kaya dan sangat-sangat kaya raya, atau untuk kita sendiri, kasarnya untuk kita sendiri? Apakah kita dipanggil itu untuk agar orang lain itu terberkati, agar orang lain itu diselamatkan? Kita sudah diselamatkan. Nah, kita nggak ngerti apakah keluarga kita, ponakan kita, om kita, tante kita, atau siapapun lah, yang nggak usah jauh-jauh lah, teman-teman kita terdekat, terus apa namanya saudara-saudara kita,
Kalau misalkan kita selamat terus melihat mereka nggak selamat, apakah kita bahagia? Yang penting aku selamat, ya wis karepmu, mlebu neraka karepmu, urusanmu. Apakah itu namanya kasih? Enggak kan? Tuhan aja sampai rela turun ke dunia. Padahal nggak ada untungnya. Mana ada Tuhan turun ke dunia terus rela dihina, dihianati, ya kan? Apalagi banyak hal. Tuhan sendirian, ditinggalkan semuanya, merasakan penderitaan sendiri. Untungnya apa coba? Kalau nggak begitu Tuhan itu mencintai kita. Kita buru-buru kan. Gak mau ya urusanmu, sing nanggung sopo. Nah, kita harus benar-benar menangkap kasihnya Tuhan dulu. Karena kita nggak mungkin bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punyai. Itu nggak mungkin. Orang yang misalkan pasangan gitu ya, yang tidak siap, itu pasti menuntut pasangannya untuk menjadi apa yang dia mau. Kamu kok gak perhatian sama aku? Aku belum makan kok kamu nggak menanyai dan sebagainya begini. Kenapa? Mintanya itu dikasih. Orangnya kurang itu minta nuntut terus. Tetapi orang yang sudah siap, sudah penuh kasihnya sudah penuh, itu memberi. Kayak apa contohnya? Ibu sama anaknya. Anaknya baru lahir, kan oe-oean tidak mendapatkan keuntungan apapun dari situ ibunya. Kelihatannya loh ya. Aduh, ya bayi ngerepoti, soalnya nangis tok, ditakoni gak iso jawab, ya udah sampai iso jawab ya kan. Nah, tapi langsung ini waktunya minum susu, ini waktunya pupuk dan sebagainya lah. Itu memberikan diri tulus. Kenapa? Mengasihi. Nah, kita mengasihi enggak? Kalau kita mengasihi keluarga kita, mungkin mengasihi papa mama kita, saudara-saudara kita, itu sudah wajar. Jangan sampai kita nggak mengasihi. Itu waduh, durhaka namanya. Tetapi bagaimana kalau dengan teman kita yang notabene-nya tidak ada hubungan darah? Apakah kita mengasihi? Apakah kita cuek? Dia susah ya wis urusanmu. Dia kenapa-napa, dia terjerumus dalam pergaulan yang nggak benar, yang nggak sesuai firman Tuhan, terus kita tahu, kita hanya ya wis karepmu urusanmu. Apakah begitu? Apakah kita melihatnya seperti Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa? Itu benar-benar kita coba renungkan. Paling enggak ya, kalau kita nggak bisa do something, kita berdoa. Serahkan dia sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu, ya kita bawa dalam doa. Kita berikan paling enggak itu, jangan sampai hati kita itu mengeras semakin lama, semakin keras. Tetapi kekerasan itu kita coba bawa sama Tuhan. Kita bukan apa yang kelihatan kita, yang begini, tetapi jiwa kita itu yang nanti dikasih tubuh kemuliaan itu loh, dalamnya kita itu loh, yang itu yang kita harus mengasihi. Kita harus berani, ya Tuhan, aku memutuskan untuk mengasihi ini, bukan perasaan ya. Kalau dua sejoli misalkan Andi sama Cia, ya itu pasti ada perasaan, iyalah, Kak. Mungkin kalau perasaan bisa membangun hubungan yang begitu kan. Tetapi maksudnya begitu itu kasih beda begitulah, ya kan? Begitu besar kasih. Ya, begitu besar kasihnya. Nah, apa tadi? Nah, kita berdoa sama Tuhan, kita kita minta hati sama Tuhan agar kita disadarkan seperti Tuhan itu mengasihi. Kita mengambil keinginannya Tuhan, karena Tuhan pengen kita itu untuk mengasihi satu sama lain dengan apapun yang bisa kita lakukan.
Kalau apa namanya, mungkin kita bisa bantu tenaga, mungkin kita bisa bantu kasih solusi, kita kasih solusi. Jangan sampai malah menjerumuskan teman-teman kita. Jangan sampai kita apa namanya, tertawa atau masa bodoh dengan teman-teman kita yang kelihatan nggak ada hubungan darah ini loh. Tetapi kita adalah satu tubuh Kristus. Kalau satu terluka, kalau tangan terluka, masa kakinya apa namanya, ya sudah kan bukan kaki gitu, atau apalah, tetap satu. Yuk kita berikan diri untuk Tuhan yuk. Kita berikan hati kita untuk Tuhan, kita mulai melangkah dulu yuk. Ya mungkin banyak hal, banyak tantangan ini itu, tetapi kalau kita semakin mendekat sama Tuhan, nanti kita akan yang akan diproses kita juga, yang kita nanti akhir-akhirnya, ujung-ujungnya yang diuntungkan itu kita. Nah, itu yang apa namanya, yang dari saya, berani melangkah dulu, mendekat sama Tuhan dulu. Kedagingannya, alasan atau apapun sudah kita letakkan di belakang. Kita nggak kuat, jatuh bangun atau apa, kita jangan tanya kenapa, aduh Tuhan gak layak, sudah gak layak lah. Jangan tanya kenapa aku jatuh dan sebagainya. Bagaimana selanjutnya ngikut Tuhan. Sudah, kita berikan sama waktu Tuhan, terus kita mengambil langkah untuk berani menghadapi tantangan, menghadapi kenyataan. Kalau kita sama Tuhan nggak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kita, dan Tuhan yang akan memampukan dari kita. Itu dari saya. Ya mungkin Andi bisa menambahkan. Terima kasih. Halo semuanya. Nah, seperti yang tadi kayak disampaikan Ko Gali, temanya hari ini adalah langkah pertama. Langkah pertama banyak ya dari orang Kristen. Kayak tadi yang aku kirimkan quote-nya. Take the first step in faith. You don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Banyak orang Kristen tuh yang nggak mau kunjung berjalan. Loh nanti aku bisnis ini aku lakukan bisnis ini, tapi tidak berhasil ya apa? Nanti akhirnya berpikir terlalu banyak. Akhirnya pikiran kita itu yang akhirnya tidak membuat kita ini akhirnya bisa berjalan. Nah, seperti tadi juga aku sempat chat dengan seseorang. Dan aku diingatkan, kalau misalkan pikiran-pikiran, kalau misalkan aduh nanti ya apa gini-gini, itu bondage, itu yang mengikat kita, itu stronghold yang membuat kita tuh akhirnya ya itu loh, ndak kunjung mengalami ndak kunjung mengalami terobosan. Beberapa siapa ya itu namanya, quote dari siapa aku lupa, itu tuh bilang seperti ini, take the small steps, ambil langkah kecil aja, tapi konsisten, maka akan terjadi. Ambil langkah kecil. Mungkin sekarang kita belum berani untuk langsung menginjil seseorang. Maksudnya dalam konteksnya teknisnya penginjilan ya. Kita belum berani untuk menginjili teman kita. Takut nanti dikira pendeta, dikira terlalu rohani, terlalu fanatik dan lain sebagainya. Masih takut kalau misalnya dibilangin seperti itu. Ya sudah, doakan mereka, bawa mereka dalam doa. Nah, yang penting ya itu loh. Kita tuh do something. Sempat Bapak itu ada quote dari seseorang. Ya perkataan sih bukan quote, bilang seperti ini, jalan ke neraka itu dipenuhi dengan niatan baik, hanya niatan baik. Jadi niat baik yang tidak kunjung jadi kenyataan, itu yang akhirnya itu berjalan kepada kepada ya kehancuran, kegagalan. Itu adalah niatan baik, niatan yang tidak kunjung jadi realisasi. Jadi hari ini pesannya bagus sekali, yaitu kita ini ayo jalan. Ayo kita ini jangan cuma begini-begini terus. Mau sampai kapan kita ini kayak, oh iya menyadari terus ya Tuhan aku bersalah, ya Tuhan aku tidak layak. Ya memang kita tidak pernah layak, tapi kita ini dilayakkan oleh karena darahnya yang suci. Nah, jadi ayo kita ambil first step yang mungkin yang di sini mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ayo ikut komitmen I Love My Bible. Kita di situ komitmen membaca Alkitab 3 pasal dan juga 5 pasal waktu hari Minggu. Ambil dari sana I Love My Bible, kita ambil lagi small step lagi, disiplin doa, kita doa dan baca Alkitab selama 30 menit. Terus apalagi kita juga ada
doa pagi mungkin bagi teman-teman yang rindu untuk doanya. Doaku tuh doa malam suka akhirnya ketiduran, kelupaan, akhirnya ndak bisa doa. Ayo kita sama-sama dibantu melalui doa pagi. Doa pagi kita sama-sama membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita memprioritaskan dengan Tuhan. Kalau perlu dibangunkan, ada nanti bagian telepon, ada morning call-nya. Sudah seperti hotel bintang 5 C126. Jadi ayo kita ambil small step. Semua fasilitas ini. Ada grup juga saving soul, komitmen saving soul, dan lain sebagainya. Ayo kita pakai. RPM, yaitu sama seperti doa, yaitu kita anukan doa kita. Ayo, kita ini gunakan fasilitas itu untuk semakin dekat, small steps lagi untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Oke, terus kemudian beberapa hari lalu ada yang ulang tahun. Nah, kita mau doakan untuk setiap mereka yang ulang tahun. Ada Mas Peter, ada juga yang lagi join, ada juga Cena, ada juga Ko Samuel. Oh ya, sama ada pengumumannya, hari Minggu akan ada CG Kids offline, hanya untuk kids. Jamnya jam 5 sore, tempatnya nanti akan dikabari lebih lanjut. Nah, bagi yang rindu punya ponaan dan lain sebagainya, yang ingin CG Kids, karena kita pun juga menyadari ketika masa-masa seperti ini, anak-anak kecil tuh kasihan. Mereka mau ibadah, CG Kids harus lewat Zoom, lihat tatap mata. Nanti kalau misalkan sekolah, tatap lewat layar lagi. Akhirnya takut mata mereka itu jadi gampang capek gitu loh. Maka dari itu kita juga mengadakan CG Kids offline untuk setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan juga yang rindu untuk kita nih dalam kondisi seperti ini ya. Kita ini harus mengisi sesuatu dalam diri kita. Kalau kita tidak isi sesuatu yang rohani, maka sesuatu yang earthly itu akan mengisi kita. Ayo join juga untuk setiap hari Rebo. Setiap hari Rebo nanti jamnya antara jam 6 atau jam 8 juga bisa join bersama untuk sharing buku, bedah buku, sharing khotbah dan artikel rohani yang membuat kita tuh akhirnya surrounded by the word of God. Kita ini akhirnya diisi dengan firman Tuhan. Dan juga untuk CG Kids ada juga CG Kids gabungan under Coach Denny Nike di hari Sabtu, yaitu temanya adalah Moses and Ten Commandments. Nah, hari Sabtu ini yang khotbah yang membawakan adalah Cia. Nah, mungkin ada yang kepingin lihat Cia juga, ponaannya, nah bisa juga. Oke, yuk kita berdoa untuk yang berulang tahun hari ini, untuk juga Ko Peter. Kita arahkan tangan kita ke kamera ya. Ya Tuhan, berdoa Tuhan bagi saudara kami Tuhan, Ko Peter Tuhan, yang saat ini Tuhan boleh kembali Tuhan berulang tahun Tuhan. Ya Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus, biar Kau pakai Ko Peter Tuhan untuk semakin naik dan tidak turun. Kau pakai Ko Peter Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biar Tuhan 1 tahun lagi Tuhan bersamamu Tuhan. Biar Tuhan Ko Peter dapat melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Tuhan Kau juga berikan Tuhan kepada Ko Peter Tuhan pewahyuan Tuhan mengenai kasih-Mu yang belum pernah didapatkan Tuhan, like never before. Biar Tuhan kebangunan rohani Tuhan, pada kerohaniannya Tuhan sungguh-sungguh terjadi di dalam nama Yesus. Biar Tuhan tanda dan mujizat Tuhan juga terjadi Tuhan dalam kehidupan rohaninya Tuhan. Biar Tuhan Kau bawa Tuhan Ko Peter lebih dalam lagi Tuhan dalam hubungan dengan Engkau. Berdoa Tuhan untuk semua Tuhan kebutuhannya Tuhan, baik kebutuhannya materi Tuhan dan lain sebagainya Tuhan. Percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan Tuhan setiap kebutuhannya. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan untuk semua Tuhan kerinduan hatinya Tuhan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang juga take care Tuhan. Ya Tuhan, kami tutup bingkus Tuhan Ko Peter Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami kembalikan Tuhan Ko Peter di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan bagi Ko Samuel di dalam nama Yesus ya Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh jarak Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Tuhan Engkau Tuhan yang saat ini Tuhan menumpangkan tangan-Mu Tuhan di atas Ko Peter, di atas Ko Samuel Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, dalam bisnisnya Ko Samuel, dalam pekerjaannya Ko Samuel, biar Tuhan Kau yang memberkatinya Tuhan. Kau pakai Ko Samuel untuk selalu naik dan tidak turun. Kau pakai Ko Samuel untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya Tuhan, dalam apapun Tuhan yang dilakukan Ko Samuel Tuhan, dalam bisnisnya Tuhan, dalam pelayanannya dan lain sebagainya Tuhan, biar Tuhan selalu Kau buat berhasil. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar Tuhan Kau juga Tuhan datangkan Tuhan banyak orang Tuhan melalui Ko Samuel Tuhan. Kau pakai Tuhan tangannya Tuhan, itu sungguh-sungguh
sungguh-sungguh Tuhan dapat Tuhan orang menjadi sembuh Tuhan. Biar Tuhan kau alirkan kuasa-Mu Tuhan melalui tangannya saat ini Tuhan. Kau alirkan Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan sungguh ada Tuhan kepada Ko Samuel. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biar Tuhan untuk semua pergumulan Ko Samuel Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang turun tangan Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang membantu Ko Samuel Tuhan untuk keluar Tuhan dari setiap masalah-masalahnya. Berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan Kau juga berikan Tuhan pewahyuan yang baru Tuhan bagi Ko Samuel Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, Kau bawa Ko Samuel masuk hubungan yang lebih intim lagi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami tutup bungkus Tuhan Ko Samuel Tuhan dalam kuasa tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudari kami Tuhan, Cena Tuhan yang saat ini Tuhan berulang tahun juga Tuhan. Meskipun Tuhan kami dipisahkan oleh jarak Tuhan, tetapi Tuhan biar Engkau yang saat ini Tuhan menumpangkan tangan Tuhan kepada kepalanya Cena. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar berkat-Mu Tuhan tercurah bagi Cena saat ini Tuhan. Berkat-Mu Tuhan tercurah di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biar Tuhan firman-Mu aktif Tuhan dalam Cena Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan kado yang terindah Tuhan, yaitu aku dan keluargaku akan melayani Engkau. Biar Tuhan sungguh-sungguh Tuhan anggur yang baru Tuhan Kau berikan Tuhan kepada pernikahan bagi Cena dan Ko Yohan Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus dalam pekerjaannya Tuhan, biar Tuhan Kau pakai Cena Tuhan untuk selalu naik dan tidak turun. Kau pakai Cena untuk menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Biar Tuhan apapun yang dilakukan Cena Tuhan, Kau berikan semuanya Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan untuk Iten Tuhan dan juga untuk Ko Yohan Tuhan. Biar Tuhan semakin lebih lagi Nathan Tuhan, untuk semakin lebih lagi Tuhan masuk Tuhan kepada pewahyuan yang belum pernah didapatkan. Biar Tuhan mereka Tuhan mendapatkan roh hikmat dan pewahyuan Tuhan. Betapa besarnya Tuhan Kau mengasihi setiap mereka. Berdoa Tuhan juga Tuhan Kau pakai Tuhan untuk Cena Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, untuk Tuhan membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami tutup bungkusan setiap mereka Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Biar Tuhan Kau beracara lebih lagi Tuhan dalam kehidupan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Tuhan, kami juga mau tutup Tuhan CG kami pada malam hari ini Tuhan. Biar Tuhan segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan Kau juga Tuhan kumpulkan kami lagi Tuhan minggu depan Tuhan, dengan api yang sama Tuhan, dengan hadirat yang sama Tuhan, yaitu dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, mungkin ada yang mau sharing